Hari ini kita buat pantun tentang Merdeka Belajar, ya. Nah, ini silakan nih Bapak Ibu, imajinasinya, teman-teman semua, kreativitasnya. Boleh pantun lucu, ya. Boleh pantun yang bijak, boleh. Kan macam-macam pantun boleh. Boleh di ATM kan ya, dari Google banyak ya. Ya, usah susah-susah. Ya. Di sini saya coba kasih contoh ya. Kanguru loncat jangan dibidik. Ular lari masuk bahtera. Guru sabar dalam mendidik. Biar murid jadi gembira. Kedua, hari mau main di taman, 8 rupa jembatan emas. Kalau mau belajar aman, jangan lupa kesepakatan kelas. Oke ya, jadi Bapak Ibu paham ya. Nanti Bu Linda sudah memberikan sticky note. Silakan coba dirangkai pantun gembiranya yang merefleksikan Merdeka Belajar. Boleh tadi tentang kondisi Merdeka Belajar itu seperti apa. Ya, kita kasih waktu berapa? 1 hari atau 2 hari? 2 hari cukup. Oke, kita kasih waktu 5 menit cukup ya. Nanti setelah itu kita bacakan ya pantunnya ya. 2 minggu. Nah, 2 minggu boleh. Sambil baring-baring. Pantun Merdeka Belajar. Pantun Merdeka Belajar. Ya, silakan. Ini paling Pak Pro cepet nih, sekejap langsung jadi ya Pak Yus. Apalagi Pak Yus kan, istrinya suka ngasih puisi kan Pak. Iya. Panggilan dari puisi. Beda ada puisi dan pantun Bu. Nah boleh Bapak nambahin puisi boleh. Namanya? Yang namanya pantun itu puisi. Ya. Oke silakan. Sebenarnya ini bisa dibuat kelompok atau mau berkelompok dan lebih cepat? Enggak. Satu aja, oke. Kita yakin ya. Saya lama ada atau Google jangan ragu-ragu. Kita amati, tiru dan modifikasi. Oh, foto ya, nanti kalau apa? Nah, pantun. Bukan istri yang tersayang, Pak. Untukmu kurikulumku, mandi hujan sudah biasa. Baca doa supaya reda. Kurikulum Merdeka luar biasa. Tujuannya sama, jalannya berbeda. Sudah, Pak? Wah, terima kasih untuk Pak Yus. Next, siapa? Ayo. Oke, baik. Jalan-jalan ke lapangan Merdeka. Jauh ya. Tidak lupa membeli ketoprak. Selamat datang kurikulum Merdeka. Jadikan kami pengajar yang kompak. Kasih. Oke, Bu Nanti. Wah, nih pantun matematika. Oh, enggak. Beli buku di tempilang. Nah, kan matematika kan. Belinya 1 sebagai bahan ajar. Ibu kantin lain. Ayo kawan lawan meriang untuk wujudkan Merdeka Belajar. Oke, apa lagi? Oke, Om Banda. Jauh ya. Jangan kecil ya. Apa? Ini ujungnya dipastasin deh. Pagi-pagi minum teh. Minumnya di SMK 5. Dari kemarin kita IHT. Temanya kurikulum Merdeka. Iya. Siapa lagi ya? Oh, Bu Tina. Wah, semangat. Baru inilah saya yang mau ngomong. Sama kayak Madam. Cocok-cocokin. Cocokologi. Makan siang pakai ikan nila. Sambil bercanda bersukaria. Mari membangun pelajar Pancasila. SMK 5 berjaya berakhlak mulia. Oke, siapa lagi? Oki. Udah berjalan jangan dikejar. Kalau dikejar, orang
Jadi siswa rajinlah belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Umi gongnya sama lagi. Erika belum. Belum. Ini nggak pempek, ini udah diri ngomong. Telan berapa salah? Duduk kalem, pegang cempaka. Mau berenang di hari siang. Dengan kurikulum Merdeka, harapan kita siswa senang, guru tenang. Oke, beta. Jalan-jalan ke desa penyekap. Tidak lupa membawa acar. NKRI Jaya Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Bu Dewi. Oh, belum. Bu Eka. Iya. Baterainya kali tak habis dah. Aduh, jadi Palembang. Masuk Indonesia baik. Tahun ini kurikulum baru. Cakep. Di Indonesia negeri tercinta. Jangan pesimis. Buat jadi seru. Mari kita coba dengan aksi nyata. Siapa lagi lanjut. Meli. Nah, banyak nih Meli. Anu nggak Meli ini? Bahasa Indonesia. Lain diminum enak rasanya. Kita IHT di SMK Negeri 5 belajar kurikulum Merdeka. Seru. Mari siswa guru semua kita terapkan kurikulum Merdeka. Belok kawan. Habis itu yang mentok. Jalan-jalan ke balik ke kiri. Di pantai banyak batu besar. Jika mau jadi siswa senang hati, ayo nikmati Merdeka Belajar. Kacang pedang. Oh ini. Lindung. Kacang pedang. Binatang buas jangan dikejar. Kamu akan selalu lincah. Kalau nanti sudah jadi pengajar, ayo sukseskan program Merdeka Belajar. Oke, lanjut. Belok lagi nih. Apa? Lindung. Oh, Lindung baru judul doang ya. Kumpul di ruangan. Belajar bersama dengan guru masa depan. Apa kabar generasi mendatang? Kurikulum Merdeka menjawab tantangan. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Satu aja itu simple. Oke, Korea. Belok. Pergi ke Tembran minum es kelapa. Rumah memperbaiki lampu pijar. Jangan menyerah putus asa. Pimpin pemulihan bergerak Merdeka Belajar. Burita. Gongnya Burita. Ini belum amang. Ini agak berat kalau lanjut aja. Agak berat. Gak apa-apa, boleh ya. Goreng ayam harum dan sedap. Lapar. Dan selera kita semua. Merdeka mengajar memang mantap, pandai bicara dan selalu bahagia. Sip. Siapa lagi terakhir? Erol? Pak Erol? Dari hitam deh terakhir ya kita ya. Hitam. Hitam kopi, Bu. Kopi. Dari hitam kopi.
kopi. Mungkin salah ini. Yang pertama, jalan-jalan pagi. Tidak lupa membeli pisang. Gembiranya hati murid kami melihat anak belajar bersenang-senang. Yang kedua, anak ayam makan beras, anak burung makan pisang. Untuk mencapai pelajaran merdeka, jangan lupa siswa merdeka. Merdeka. Pokoknya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, rupanya luar biasa ya. Ini pantun-pantunnya pagi hari ini bikin semangat ya, semangat merdeka belajar. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap semangat ya, biar anak-anaknya juga terinspirasi dengan semangat kita. Ya mungkin itu saja ya, Bu Ani. Kita tutup ya kegiatan literasi hari ini. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Happy. Senang ya? Oke, alhamdulillah senang ya, happy ya. Mudah-mudahan senang terus sampai akhir nanti. Amin amin. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu sekali. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tempel nih, tempel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sambil sebelum memulai ke materi selanjutnya, ini kita kedatangan tamu jauh, Bapak Ibu. Nanti biar bisa dikenalin sama Pak Didi. Gitu. Jadi beliau adalah salah satu narasumber sekaligus pendamping untuk ya dalam hati kita kali ini. Gitu. Yuk Pak Dwi langsung aja perkenalan. Jadi sebelum perkenalan, saya kenalin dulu teman-teman Kak Sianto. Iya. Jadi apa nih, mau disebutin namanya satu-satu atau? Jadi kalau dari sebelah kiri saya. Nama sama status. Jadi dari sebelah kiri ini ada beliau mengajar produktif, betul belajar apa Bu? Layanan kefarmasian. Terus sebelahnya lagi ada Bu Nurul Pak. Bu Nurul ini mengajar mapel. Terus lanjut sebelahnya Pak ini kalau status suami satu, anaknya dua. Nah, kalau ini suami 0, anak 0 Pak. Oh, anaknya 400. Nah, ini sebelahnya ada Bu Eka. Bu Eka mengajar mapel kimia. Ini satu alma juga sama saya Pak. Dari UNS juga. Bisa bahasa Jawa juga Pak. Suaminya 0, anaknya juga 0 Pak. Lanjut, ini bukan yang paling muda. Mama muda. Yang paling muda Galang. Paling muda Galang. Itu mama muda itu. Sebelahnya ada Bu Deta. Bu Deta mengajar TLM. Banyak. Beliau adalah guru produktif teknologi laboratorium. Jadi ada berapa mata Bu? 4. Kelas 10, 11, 12. Anaknya 1, suami 1. Sebelahnya Bu Ayu. Bu Ayu ini kepala program TLM. Beliau juga mengajar berapa mata? Banyak. Jadi guru produktif TLM-nya baru 2. Sebelahnya ada Boki.
Bu Linda. Bu Linda ini mengajar mapel apa Bu? Sampingnya ada Bu Windy. Bu Windy itu guru BK kelas 11-12. Terus yang belakang Bu Fauzia, sampingnya mengajar mapel pelayanan farmasi. Nah sebelahnya ini ada senior kita. Atau senior ini Pak Abrol, guru bahasa Indonesia Pak. Tuh sebelahnya ada Pak Yus mengajar. Sekarang mapelnya apa Pak Yus? IPAS. Itu IPAS. Kemudian sebelahnya ada Bu Narti, guru matematika. Lanjut ke depan, ini Bu Dewi juga guru matematika. Sampingnya Bu Fitri, guru bahasa Inggris. Sebelahnya Bu Herlina, guru PPKN. Sampingnya lagi ada Bu Suci, guru sekarang sejarah tetap. Terus ada Hairul, guru olahraga. Sekretaris wakil kesiswaan. Kemudian sampingnya ada guru bahasa Indonesia, Bu Rita baru masuk, baru pindah ke sini. Kenapa? Sampingnya ada Bu Emma, guru fisika. Kemudian IPAS ya, sekarang IPAS. Sampingnya ada Bu Erika, ini guru seni budaya. Sebelahnya ada Bu Hedi. Mapel apa Bu? Farmakologi. Sebelahnya ada Bu Adam, kebetulan wakil sekaligus wakil bidang saya Anding. Terus ini harusnya sudah punya pasangan semua Pak, kecuali 2 yang saya sebut. Mungkin seleksi nanti. Siapa tahu mau mampir lagi. Adanya gitu. Wani juga. Cara main apa? Boleh bantu kedatangan tamu dari POE Malang. Itu adalah Balai Besar Pengembangan Mutu Pencerminan Dikan Vokasi. Apa Bu Kak ininya Pak? Bidangnya otomotif dan elektronik yang ada di Malang. Beliau ini adalah, kalau waktu perkenalan kemarin saya masih ingatnya lahirnya di Kulon Progo, ya Pak ya. Kulon Progo. Nanti kalau waktu kita jalan-jalan di Jogja lewat kita. Kirain mampir. Lewat aja. Keluar aja. Siapa nanti disuruh mampir. Iya. Dekat bandara ya Pak ya. Ya. Untuk perkenalan lanjut ya. Kalau ininya sih saya biodatanya nanti Pak Serta sendiri lah. Itu kemarin ada biodatanya Pak ya. Oke, saya bacakan untuk CV dari Bapak Syamta. Nama lengkap Dr. Syamta SPD SST MT. Tempat tanggal lahir
Kulon Progo 26 September 1974. Nama instansi BP, MPV, BOE, VEDC Malang. Alamat email, alamat rumah Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Email yang dasiyanta@gmail.com. Nomor HP atau WA nanti saya share kalau misalkan ada yang Bapak Ibu yang memerlukan. Untuk pendidikan formal dari SD Jumbragan 2 Yogyakarta, SMP Negeri 1 Girimulyo Yogyakarta, terus STM Negeri 1 Yogyakarta, konsentrasinya elektrokomunikasi, S1-nya di Yogyakarta, di bidang teknik elektro, D4-nya PENS ITS Surabaya, S2-nya di ITB Teknologi Informasi, dan S3-nya di Universitas Negeri Malang Teknologi Pembelajaran. Oke, itu saja mungkin dari Jakarta. Mungkin kita akan mendengarkan jadi beliau kemarin udah kami ajak kelilingnya tapi belum sini aja dulu. Keliling Semabung dulu, bingung beliau. Iya. Oke. Ya. Langsung saja. Bapak, kamu mau jadi belakang depan nggak di sini? Saya di belakang. Oh, oke. Oke, baiklah Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita bisa bertatap muka, bertemu muka dalam rangka pertama silaturahim ya. Saya dekat-dekat dari Malang ke sini dalam rangka pertama silaturahim, Mas. Jadi bisa bertatap muka, bisa bertemu muka, ketemu dengan saudara-saudara saya yang ada di Bangka Belitung ya, betul. Bangka Belitung. Nah, yang sebelumnya saya kepala sekolah ya, atau ibu di Jawa ya, di Jawa dan di Cianjur ya, Cianjur ada acara di sana, dan ada beberapa waka, ada waka Kulum, ada waka Humas, siswaan ya, waka Humas saja, waka apa lagi? Kesiswaan, ada lagi semuanya, ini mungkin sampai selesainya. Biasanya selesai sampai jam 3. Jam 3? Sebelum asar. Oh, sebelum capek. Nah, nanti kita sharing ya. Nanti sedikit beberapa hal akan kami sampaikan terkait dengan pengembangan kurikulum SMK khusus yang berbasis industri 4.0 ya. Dan nanti sudah saya ke Pak Robani tadi, ke Mas Dwi, terkait dengan apa yang akan kami sampaikan, dan nanti mungkin fokus ke umum dulu ya, umum, sama nanti mungkin fokusnya ke arah pengembangan bahan ajar mungkin ya.
dan nanti bahan ajarnya kita arahkan ke bentuk digital. Sudah pernah mengembangkan bahan ajar berbentuk digital? Belum, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, tadi sudah disampaikan tentang apa perkenalan ya. Nama saya tadi Siamta. Siamta. Pendek orangnya, dan tadi disampaikan lahirnya tanggal 10 Ramadan tahun 1394 Hijriah. 10 Ramadan 1394. Kenapa namanya Siam? Karena orang Jawa itu simple ya. Jadi Jawanya pa tambah ta, jadi simple namanya. Siamta, pendek namanya. Sependek orangnya pasti ya. Karena memang setelah saya googling di Mbah Google itu lainnya 10 Ramadan tahun 1394 Hijriah. Dan tadi saya browsing ternyata tanggalnya sama dengan buku kepala 26 September ternyata. Jadi saya browsing ternyata podo ya sama. Dan mungkin sama-sama dari Jogja kebetulan. Jadi kalau buku kepala dari kota, saya dari pelosok tapi beda nasib lah. Ibunya kota, saya di pelosok kampungnya di sana. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini nanti saya bukan narasumber, bukan, tapi sebagai pendamping, dan mungkin nanti kita banyak diskusi terkait dengan SMK BI itu apa ya, SMK berbasis industri itu seperti apa. Artinya orang berbeda ya. Dan nanti ke depan seperti apa dan sebagainya, bagaimana perkembangannya dan sebagainya, kemudian juga hal-hal lain yang nanti barangkali perlu kita sejak kecil di Jogja, Bapak Ibu, saya jadi mulai SD itu di West Prog tadi, Kulon Progo itu memang kabupaten yang letaknya di baratnya Sungai Progo ya. Jadi kenapa Kulon Progo? Karena memang letaknya itu di sebelah barat Sungai Progo. Itu mungkin kabupaten terluas di Indonesia ya. Karena semua yang ada di baratnya Sungai Progo maka namanya Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi kalau Jogja kan ada 4 kabupaten, 1 kota madya. Jadi ada Kota Jogja, ada Bantul ya, Pak Dwi ini dari Bantul ya, Pak Dwi, Bu Siti itu dari Bantul. Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo sama Kota Jogja. Jadi kecil Jogja itu hanya mungkin sebesar Pulau Belitungnya Mas ya. Iya, jadi provinsi Jogja itu kecil sebesar Pulau Belitung kalau di Babel sini. Jadi kecil, mungkin sepertiganya dari Pulau Bangka ini. Kemudian disampaikan sejak kecil masih di vokasi Bapak Ibu, mulai STM, kemudian di Surabaya, di Jogja, di Bandung, ini memang banyak belajar di vokasi. Dan kalau di Indonesia mungkin saya hampir sudah pernah semuanya, kecuali di Babel baru kali ini. Daerah-daerah lain seperti mungkin hampir Jawa, ke semua Bali, Sumatera, ya Kalimantan, NTB, NTT, Maluku sudah pernah singgah ke sana. Termasuk ini foto terakhir ini kemarin di NTB di Bima ya. Jadi di Bima itu sapi kambing sudah merdeka sejak dari sononya ya. Jadi sebelum kita merdeka belajar ya. Itu sapi sama kambing di Bima sudah merdeka seperti ini ya. Lepas liar ya. Tidak dikandangkan seperti di Jawa ya. Kalau di Jawa itu sapinya yang dikandangkan, dicocok hidungnya, orangnya yang di dalam rumah ya. Orangnya yang berkeliaran. Di NTB kebalikannya. Orangnya di rumah, sapi sama kambing dia bebas bergerak di sana di mana-mana. Iya, ini lepas dan tidak dan jinak, tidak seperti sapi-sapi yang lain. Nah, iya, jadi di NTB seperti itu. Ada dari NTB atau NTB Bapak Ibu nggak ada dari sana. Nah, nanti suatu saat perlu ke sana ya, ke Labuan Bajo atau kemana, nanti mampir ke NTT atau NTB. Nanti Pak Kepala ya, jalan-jalan ke Komodo ya. Nah, ke Labuan Bajo nanti singkat ke Pulau Komodo. Nah, di sana. Ke MB ada Danau Kelimutu, di sana bagus juga ya. Ada danau 3 warna di puncaknya Gunung Kelimutu, ada danau yang ada 3 warna, warna biru, hijau sama hitam pas saya ke sana. Nanti kalau pas ke sana mampir ya, Eman ya. Jadi ada Kelimutu, ada MD itu ada Labuan Bajo, ada Taman Nasional Komodo. Nanti barangkali kalau pas jalan-jalan ke sana. Nah, Bapak Ibu, filosofi tamu menurut Islam ya. Jadi ada al-ghaib kal mayyit katanya. Jadi tamu itu
seperti mayit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Terserah apa kata tuan rumahnya. Nah, seperti kemarin saya datang oleh Bu Hanin di ajak ayo Pak makan. Nah, saya ikut makan ya. Makanya di rumah di Pawon apa? Warung Joglo. Nah, warung Joglo ya. Jadi saya kemarin sudah sempat singgah makan di warung Joglo ya. Menunya nasi godok, nah, ada nasi godok, ada mie godok, macam-macam pokoknya. Jadi saya ikut tuan rumahnya kemarin. Jadi terserah apa kata tuan rumahnya. Termasuk hari ini besok dijemput jam berapa Pak? Jam 8. Oke, saya tadi dijemput Pak Dwi jam 8 di Santika ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin sedikit berita pagi ya. Jadi kalau dalam konsepnya orang hidup ya, ini bukan hanya Islam ya. Itu Allah atau Tuhan itu banyak bersumpah dengan waktu. Ternyata waktu itu sangat pendek Bapak Ibu. Ini mungkin tidak hanya Muslim, tapi agama apapun Bapak Ibu, kita harus banyak memperhitungkan atau menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena orang hidup itu rata-rata, kalau umatnya Nabi, entah Nabi Isa, Nabi Muhammad ya, orang mungkin Islam, Hindu, Kristen itu punya rata-rata usia sekitar 60 sampai 70. Betul? Betul kira-kira segitu? Betul. Iya, kira-kira 60 sampai 70. Nah, dari usia segini Pak Bu, itu kalau kita konversikan dengan waktu akhirat adalah salah satu ayat yang di surat As-Sad ayat 47 ya. Itu disampaikan maka satu hari versi akhirat itu sama dengan satu hari di dunia itu sama dengan 10.000 tahun di dunia, 1000 tahun ya. Jadi kalau waktunya satu hari di akhirat itu identik dengan 1000 tahun waktu di dunia. Nah, dasarnya dari mana? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat 2247 atau di 32 ayat 5 ya. Disebutkan di sana konversinya itu kira-kira adalah sekian itu. Jadi satu hari di akhirat itu identik dengan 1000 tahun waktu di dunia. Sehingga kalau kita punya rata-rata sekian ini, maka itu hanya waktu 1,5 jam setaranya. Sehingga orang selalu bilang hidup itu hanya mampir ngombe, itu betul. Yang namanya mampir pasti tidak lama sebenarnya. Betul ya. Jadi saya sering bilang hidup mampir ngombe tidak lama-lama. Karena memang konversinya seperti dan dalam waktu 1,5 ini maka pilihannya hanya dua ini, surga atau neraka. Di Nasrani juga sama Bu ya, ada surga dan neraka, betul ya. Di sana ada juga seperti itu. Nah, maka untuk mencapai yang hanya 1,5 jam itu, maka kalau di dalam Muslim itu kita harus banyak bertakwa ya, berbuat baik ya, bersabar ya, mencari ridho. Termasuk mungkin yang belum punya jodoh tadi harus bersabar. Tapi keren, sekarang belum punya jodoh keren karena namanya JM, jomblo milenial. JM. Iya, JM. Iya. Betul. Jadi meskipun di era milenial tapi masih jomblo ya. Atau kebalikannya, meskipun jomblo tapi di era milenial. Makanya namanya JM ya, jomblo milenial. Karena jomblo BO Pak. Kenapa? Oh gitu ya. JM. Nah, JM itu bukan hanya jomblo tapi bisa mungkin bisa janda milenial, bisa jejaka milenial. Namanya tetap sama-sama JM ya, jejaka atau jomblo milenial. Jadi itu harus bersabar Bapak Ibu, berbuat baik, takwa kepada Tuhan yang masing-masing. Ayatnya juga jelas di sana ya. Di Quran surat 3 Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi intinya dengan sekian itu maka kita perlu bertakwa, berbuat baik, bersabar dan mencari ridhonya. Karena kita hanya waktu 1,5 jam untuk kehidupan yang selamanya nanti di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bagi kira-kira dengan kita 60 sampai 70 tahun itu, maka waktu tidur kita itu paling porsinya sekitar 17,5 tahun. Pernah bayangkan Bapak Ibu? Tidak. Ibu sehari tidur berapa jam? Sehari tidurnya 6 jam. Oke. Kalau 6 jam kira-kira berapa tahun? 6 dibagi 24 kali 60 kira-kira berapa? 15-an. Kira-kira 15 tahun nih Bapak Ibu itu sehari tidurnya 6 jam Pak Dwi. Maka kalau nanti diberi umur sekitar 70 tahun 60 tahun ya, ini yang 1/10 nggak saya hitung lah. Jadi ini saya hitungnya 10 tahun ke atas. Kali itu kira-kira 17,5 tahun untuk tidur saja. Bayangkan turun tidur lamanya 70 tahun nggak sadar. Ternyata waktu kita itu untuk
panjang atau lama ternyata ya. Ada 17 atau mungkin 15 tahun. Nah, untuk kerja seperti apa Bapak Ibu? Untuk kerja itu urusan dunia ya, termasuk mungkin di kantor ya. Bapak Ibu di kantor ini berapa lama? 8 jam kan? 8 jam. Nah 8. Di rumah kerja yang lain misalkan bangun pagi, mandiin anaknya, ngantar anaknya ke sekolah dan sebagainya. Itu kalau saya rata-rata 12 jam sehari, maka 12 kali dibagi 24 kali nanti sama dengan 30 tahun. Ini urusan dunia. Urusan dunia itu sekitar segitu. Untuk santai main HP kira-kira Bapak Ibu sehari semalam pegang HP berapa jam? Bu Hani pegang HP sehari semalam berapa jam kira-kira? Banyak kali. Masuk 2 jam. Rata-rata berapa jam? 45 jam ya. Bu Hani pegang HP sama pegang suami lebih banyak pegang mana? Suaminya jauh ya. Iya, jadi ternyata pegang HP sama pegang suami ya untuk Bu Hani itu lebih banyak pegang HP. Dan kalau saya rata-rata setiap hari itu hanya pegang HP 4 jam, Bapak Ibu, maka selama 60 tahun itu 10 tahun mainnya di HP itu 10 tahun. Coba bayangkan. Apalagi yang belum punya suami tadi mbaknya masih jomblo milenial, pasti lebih banyak sininya ya. Porsinya lebih banyak pasti. Nah, TikTok kan. Oke. Saya ganti Bapak. Bapak sudah punya istri? Sudah. Punya anak ya. Sehari semalam pakai berapa lama? Pegang HP sama pegang istri lebih banyak pegang mana? Ternyata gitu. Bapaknya yang alim yang naik kopiah. Pegang HP berapa jam Pak sehari semalam Pak? 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam. 2 jam itu sebelum tidur sama setelah bangun tidur mungkin Bapak. 2 jam. Tapi mungkin rata-rata untuk yang lain ya, ibu-ibu milenial ini, maka kalau kita rata-rata pegangnya 4 jam saja, ini rata-rata nih, maka nanti sekitar 10 tahun Bapak Ibu itu adalah itu mainnya di HP atau main atau santai lihat drakor ya, itu waktunya segitu Bapak Ibu. Jadi 10 tahun untuk lihat HP saja, entah itu pembelajaran yang mempersiapkan bahan ajar ya, mungkin di laptop, di HP, atau mungkin lihat drama Korea dan sebagainya, maka waktunya kurang lebih segini ya, 10 tahun pegang HP atau santai lah. Kalau dulu kan belum ada HP ya, waktu sebelum tahun 2000 kan HP masih langka ya. Jadi tahun 90-an, 94 itu saya belum punya HP. Saya punya HP itu tahun 2000-an kesini lah ya. Karena dulu belum ada HP, tahun 2000 itu HP masih langka, masih barang mahal. HP pertama yang saya pegang itu HP yang besar dan ada sedotannya, ada antennya panjang dulu. Sony Ericsson. Mereknya Sony Ericsson atau Nokia. Itu zaman dulu tahun 2000-an. Generasi milenial nggak pernah ngalamin kayak gitu, nggak pernah lihat ya. Dulu Sony Ericsson ya. Nah, yang terkenal itu tahun-tahun 2000-an itu seperti itu, tahun 2000-an ke sana. Paket data dulu mahal Pak ya, kartu itu bisa jutaan ya Pak ya. Betul kan ya, waktu itu kartu bisa mahal banget. Telkomsel ya, itu tahun-tahun itu. Nah, yang ketiga Bapak kalau yang Muslim untuk sholat ternyata kalau Bapak Ibu itu satu kali sholat 6 menit ya, ini sudah saya perpanjang ya. Pak Duli kalau sholat berapa menit? Menit ya. Ibu sholatnya berapa menit? Subuh itu kira-kira berapa? 2 menit? 5 menit? Oh 10, bagus ya. 10 menit bagus berarti ya, 10 menit ya. Sama doanya ya, oke lah. Kalau rata-rata misalkan 6 menit ya, 10 menit, maka nanti kira-kira ini tambah sholat sunat ya. Yang wajib kan 5 kali 10 kira-kira 1 jam. Itu maka untuk ibadah kira-kira hanya 2,5 tahun selama hidup Bapak Ibu ya. Jadi kalau sholatnya itu kita misalkan 5 10 ya, ini udah saya banyak ya. Jadi ini ada sholat ini sunat tambahan yang wajib kan 5 kali 10
jam, maka untuk ibadah sholat saja itu yang muslim kita adalah 2,5 tahun. Yang umat Nasrani mungkin ibadahnya seminggu berapa jam Pak? Tiap minggu ya? Full 1 minggu ya, sehari full? 1,5 jam ya. Ini kan 1,5 jam kali, nah tinggal bagi aja. Jadi untuk porsi ibadah itu kecil. Yang muslim ini hanya 2,5 tahun. Itu pun kalau setiap sholat lamanya 10 menit. Nah kita bisa ngitung kita masing-masing sholatnya berapa lama. Sholatnya Pak hanya 2 menit kan harus segera ngajar di kelas nah, misalnya. Iya kan? Nah ternyata kita itu semuanya Bapak Ibu, waktu untuk ibadah itu hanya 2,5 tahun selama, nah kalau usia kita adalah 60 sampai 70 tahun. Ngenes Pak ya. Iya, kita dipinjami nyawa, dipinjami kesehatan. Ternyata waktu kita berbuat baik kepada Tuhan kita masing-masing hanya 2,5 tahun. Sisanya tadi untuk main HP aja 10 tahun, untuk tidur 17 tahun, untuk kerja 30 tahun. Jadi kadang-kadang itu nggak terasa, tiba-tiba sudah tua. Iya kan? Kayaknya kita kan mudanya belum lama ya. Tahu sudah 40 tahun ya. Nah, iya, sudah punya anak, ya, sudah punya cucu ya, nggak terasa kadang waktu itu. Nah, makanya untuk itu semua Bapak Ibu, maka solusinya setiap aktivitas kita awali dengan kita niatkan dengan Bismillah kalau yang muslim ya, atau sesuai dengan Tuhannya masing-masing. Jadi intinya biar semuanya tercatat sebagai nilai ibadah, maka ini kita niatkan kita awali kegiatan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kalau kita lihat ya, porsi kita ternyata sangat kecil untuk ibadah kepada Tuhan masing-masing. Ternyata tidurnya lama ya. Bayangkan 15 tahun, 17 tahun tidur saja. Belum yang lain. Oke, jadi ini untuk introspeksi diri kita semuanya. Nah, yang lain juga ini kalau ayat yang lain tapi tidak saya sebutkan ya. Kalau yang muslim itu kita ada anjuran untuk berbuat baik kepada orang tua, mengandung dan menyapa itu selama 30 bulan, ya kan? Dengan asumsi 6 bulan kalau lahir plus 24 bulan itu menyusui. Jadi kenapa kok 3 bulan? Orang itu lahir bisa hidup kalau sudah lebih dari 6 bulan dalam kandungan. Betul? Betul kan? Prematur itu kan 6 bulan lebih sedikit ya. Nah, jadi kalau kenapa kok di dalam salah satu surat itu disebutkan lamanya ini 30 tahun ya, mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Nah, kita harus melihat potensi wilayah masing-masing. Setiap sekolah pasti nanti karakteristiknya beda-beda. Nah, di SMK ini kalau saya lihat sudah pas kalau buka apa tadi kesehatan Mas ya. Nah, farmasi kesehatan kenapa? Karena dekat dengan rumah sakit di sini, dekat dengan RSUD, nah, dekat kuburan juga di sini. Nah, pas kan? Pas ini karakteristiknya harus pas ya. Nah, kalau sehat ke sekolah, kalau sakit ke sana, kalau meninggal ke sana. Sepertiga pas. Itu nanti masuk di karakteristik satuan pendidikan. Pas sudah. Berarti sudah kalau ngambilnya farmasi ya atau kimia itu sudah pas karena strategi letaknya. Kalau sehat ya sekolah, kalau sakit masuk rumah sakit. Kalau punya uang banyak tidur di hotel sana. Kalau meninggal suatu saat kuburannya dekat. Kalau kuburan Sentosa. Atau di sana ada apotek Pangkal Pinang. Nah, apotek juga ternyata di sini. Farmasi juga kan, betul kan? Kalau haus minum air ya. Boleh sah. Ada pabrik air. Kalau mau cari akeh ada batu satam. Nah, satam itu apa? Batu kan? Batu granit. Ada batu granit ini kan pas namanya Jalan Satam SMK 5 ada farmasinya dekat rumah sakit dengan kuburan dekat dengan apotek dengan hotel. Nah, jadi pas. Itu nanti masuk di karakteristik apa Mas? Satuan pendidikan ya. Jadi nanti dilihat kira-kira potensi wilayahnya itu seperti apa ya. Dekat dengan kantor-kantor apa saja ya, termasuk dekat dengan bandara. Bandaranya di sana Mas ya, di atas. Nah, ada bandara di sana ya. Nah, sehingga
nanti kalau anak-anak sekolah ke SMK Negeri 5 Pangkal Pinang itu perlu digali keinginan itu adalah siswanya atau orang tuanya. Itu nanti yang disebut dengan yang namanya asesmen diagnostik namanya. Ya, jadi pas masuk itu nanti ditanya, terutama guru BK ya, Bu Haning ya, ditanya. Hah, Bu ya? Oh, Bu Indi, nah ditanya. Ini daftar itu maunya siswanya atau maunya orang tuanya? Jangan-jangan terpaksa dan sebagainya, itu perlu digali dari awal. Jangan-jangan itu salah jurusan, salah pilih jurusan. Itu bisa jadi karena harus disinkronkan antara keinginan siswanya dengan orang tua, dukungan hidupnya di sekitar, ya. Kan ini udah jelas ada rumah sakit juga ada mungkin apotek atau mungkin pabrik-pabrik sekitar kita terkait dengan mungkin hasilnya apa di SMK Farmasi untuk menghasilkan produk apa saja. Kan tadi sudah ada beberapa produk di belakang ya. Ada tadi sabun Mas, ada sabun transparan. Maksudnya apa itu? Kalau mandi kelihatan orangnya gitu. Tadi ada sabun transparan. Pas untuk mandi orangnya kelihatan nggak pakai baju gitu. Oh padat. Tapi tebus pandang gitu ya. Bening, oke. Kira jangan tebus pandang pokoknya bukan ya. Bukan. Ada sabun transparan tadi. Ada lagi tadi kuaci cap gajah. Kuacinya besar tadi tak lihat ya, sama gajah besaran gajahnya tadi. Minyak kayu putih tadi ya. Ada minyak kayu putih. Fresh pepper oil ya kan sudah bagus, sudah banyak produk yang dihasilkan dari sini. Terus apa tadi jahe instan, serpuk jahe, ya serpuk jahe. Tadi jahe celup belum ada ya. Nah nanti jahe celup mungkin sekarang bisa dibuat itu. Sekarang kan ada teh celup ya, teh celup ada. Mungkin jahe celup belum ada, dan itu bisa dikirim keluar ya. Dan agak keren ya. Teh celup ini jahe celup misalkan. Jahe celup bikinan SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Iya, jahe celup atau mungkin jamu gendong. Ini hanya jamu kan Mbak Haneng sama Pak Robi ini kan banyak jamu di Jawa Tengah, Jogja, Solo kan banyak jamu. Nah, ada jamu apa Mbak? Jamu wuh, apa jamu wuh ya? Nah, ada jamu wuh ya. Tapi kemasannya kan masih alami Mas ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke Jogja atau Solo ada di Pasar Beringharjo di sana ya. Itu di sana banyak ramuan jamu. Di Pasar Beringharjo di Jogja Pak. Jadi ada wetan wuh, apalagi Mas, saya nggak hafal. Jamu godok, jamu gendong, macam-macam ada di sana. Jamu gendong di sini nggak ada ya. Jamu pahitan ya. Ada orang yang keliling jual jamu tapi digendong ya. Di sini ada. Oh sepeda. Oh milenial. Jamu milenial tidak gendong lagi, pakai motor. Nah itu mungkin nanti perlu dikembangkan ya. Tadi selain yang ada di sana mungkin beberapa hal yang bisa dibuat lagi ya. Jahe celup ya itu kan belum dibudidayakan ya. Sari rapat, sari longgar ya. Bisa dibuat ya. Jahe rapat. Nah, sari rapat itu jamu apa ini Mas? Untuk pintu ya. Untuk pintu biar tidak buka ya. Pakai sari rapat ya. Itu perlu dibuat kayak gitu di apa? Dibuat di cerdas seperti itu. Nah sehingga tadi edukannya seperti apa sehingga nanti ada SMK ya, sekolah di SMK nanti di pembelajarannya ada yang namanya gerakan sekolah menyenangkan atau GSM ya, mungkin beberapa sudah juga pernah ikut pelatihan di GSM sehingga nanti outputnya bisa PMW ya, bekerja melanjutkan atau mungkin wirausaha. Nah di SMK 5 ini kebanyakan yang mana? Yang B atau yang M atau yang W? Kan punya transfer study ya? Betul? Karena ada penelulusan B dan B dan M ya. Yang B belum banyak mungkin ya. Ada beberapa. Nah, mungkin nanti perlu dibekali lagi ya dengan cara tadi membuat produk-produk unggulan yang ada di wilayah sini. Ya. Ini sini itu kan banyak apa? Kan banyak kelapa sawit ya. Nah barangkali kelapa sawit bisa untuk kosmetik misalkan. Bisa tambah cantik, bisa tambah awet muda misalnya ya. Jadi mungkin minum ramuan kelapa sawit bisa rambutnya tidak putih misalkan. Tapi minumnya pas SMP atau SMA. Kalau sekarang telat sudah. Iya kan? Misalkan apa ya? Minyak kelapa sawit. Nah, dengan minum ramuan ini maka rambut akan tetap hitam selamanya. Tulisannya kecil, tapi minumnya ketika di SMP. Nah,
dapat program pengembangan SMK BI 4.0 berupa mungkin alat atau mungkin pelatihan dan sebagainya. Jadi harus banyak bersyukur. Ya, Pak, betul Pak ya, Pak Guru ya, banyak bersyukur kalau dibandingkan dengan daerah lain yang ternyata lebih sulit dibandingkan dengan daerah kita. Nah, Bapak Ibu, saya ada jadwal hari ini ya. Jadi pada masa perjalanan dari rumah ke sini, dari Malang ke Pangkal Pinang, ya Malang, Surabaya, Jakarta, Pangkal Pinang. Nah, hari ini nanti kita akan lihat coba sedikit tentang IMK ya, SMK BI itu apa? Nanti sedikit saja tentang ini. Ada PMM, ya, ada asesmen dan pembelajaran di sini, ya, modul ajar, kos. Nah, mungkin terakhir kita akan lihat tentang yang namanya pengembangan ke arah yang namanya digital learning object atau DLO. Siswa di sini sebenarnya punya handphone? Ya. Gurunya punya handphone? Belum dua. Ada paket datanya? Ada. Punya HP Pak, tapi nggak ada paket datanya. Pakai wifi. Oh, pakai wifi nggak boleh. Jadi nanti agak akhir nanti saya kenalkan dengan nih pengembangan bahan ajar berbasis digital atau digital learning object. Nanti akan kita belajar bareng-bareng membuat bahan ajar ini dan nanti sebelum membuat akan saya berikan contoh file seperti apa sih contohnya. Di situ nanti pasti ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya dikemas jadi satu. Dan nanti dapat dibaca menggunakan handphonenya masing-masing. Ya, pernah membuatkan seperti itu sebelumnya? Nah, kayak flipbook ya, tapi namanya EPUB, namanya e-book ya. Pernah buat buku? Belum. Pernah buka? Belum. Nah, dan saya nggak ganti sejak lama. Ini foto saya ketika di Jerman. Materi yang pertama dulu Bapak Ibu. Materi pertama pernah dapat ya bantuannya sekolah ini? Belum. Nah, setelah SMK COE, kemudian di tahun 2021, 2022 itu ada program namanya SMK PK, ya, SMK Pusat Keunggulan. Itu di tahun 2021 dan di tahun 2022 itu ada yang namanya SMK PK tadi sudah ini SMK PK, dan di 2022 sekolah Bapak Ibu itu namanya SMK pengembangan SMK berbasis industri 4.0, betul? Dan sekolah Bapak Ibu termasuk sekolah yang mendapatkan di sini. Dan di bulan Agustus yang lalu ya, bulan apa ini Mas? Kita IHT Agustus ya, kira-kira kita sudah meng-IHT ada 56 sekolah. Ada 7 peserta dari sini ya, termasuk kepala sekolah, waka, guru produktif 2, guru umum, ya, guru BK. Ada 7 orang yang sudah mensyariatkan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, apa SMK BI? Itu bisa kita lihat ini, saya ada paparan ya, sudah saya share juga ke drive tadi kalau kita lihat. Integrasi pembelajaran kurikulum merdeka ya. Jadi intinya tentang perkembangan SMK RI atau SMK BI itu kita melihat perkembangan yang ada di yang namanya industri 4.0 ya. Nah, apa itu kita coba lihat. Ini ada videonya. Ini ada videonya. Kita lihat videonya sebentar. Suaranya sebentar. Oh, belum keluar. Sebentar. Oke, sedikit tentang SMK PK tadi saya lanjutkan, saya balik. Klik. Nah, kita lihat ya, apa itu revolusi industri 4.0 ya. Ini sejarah ya. Ini sejarahnya. Dulu ada RI 4 ya. Ini zaman-zaman dulu ada revolusi industri 4.0 seperti ini. Lampunya jadi korek mas yang depan. Sakarnya di mana? Sini. Oh ya. Nah, ini industri awal-awal ya. Industri
jalan ya. Dulu band itu nggak ada, sebelum tahun yang dulu nggak ada band. Kemudian berkembang terus teknologi dan medianya. Ini berikutnya tahun 70-an, ini namanya industri 3.0 ya. Perkembangan industri 3.0 itu seperti ini. Ada namanya programmable logic control ya. Ini mesin-mesin di industri juga berkembang seperti ini. Terus musik dulu ada kaset ya. Pernah nemu kaset ya? Ada kaset. Ada kodak kayak gini. Dulu pas nikah bapak pakai kayak gini ya, pakai ini ya. Nanti di kita nggak ada lagi kodak mereka. Itu zaman dulu, itu zaman 3.0. Nah di 4.0 bapak ibu perkembangannya kayak gini, tahun 2000-an ke sini. Termasuk di industri itu ada mesin-mesin yang tanpa operator, yang sudah otomatis ya, sudah otomatis perkembangannya. Parkir tanpa penjaga ya. Di bandara kemarin ya Pak Henning ya, Pak ya. Ini termasuk mobil tanpa sopir, sudah nggak ada sopirnya ya. Tidak banyak memerlukan tenaga manusia, ini nggak ada sopirnya. Iya. Jadi mobilnya jalan sendiri, sudah nggak perlu sopir. Kalau ibu ke Jakarta di bandara yang apa tuh menghubungkan antara terminal 1, 2, 3 itu sudah keretanya tidak ada sopirnya, tapi masih ada relnya ya. Tapi nanti ke depan dimungkinkan mobil itu tidak ada sopirnya, kayak tadi udah otomatis jalan sendiri dari mana ke mana ya, pakai drone otomatis. Kan sudah mengurangi sumber atau tenaga kerja manusia. Nah itu yang terjadi pada perkembangan industri 4.0 seperti itu. Nah kemudian apa yang berkembang Bapak Ibu? Nah ini contoh arahnya nanti ke RI 4.0 itu banyak berubah untuk otomatisasi ya. Baik di industri mungkin termasuk kimia ya, kesehatan dan sebagainya. Itu nanti arahnya sudah mengarah ke yang otomatisasi namanya. Ini yang tadi cerita awal tadi, revolusi 1, revolusi 2, 3 ya, komputerisasi dan sebagainya. Nanti ke depan sudah berkembang ke arahnya adalah otomatisasi. Nah kemudian Bapak Ibu termasuk ada beberapa elemen industri 4.0 ya. Tadi pertama namanya cloud teknologi Bapak Ibu. Jadi sekarang semua penyimpanan itu nyimpannya di yang namanya teknologi cloud ya. Termasuk materi kita hari ini saya men-sharingnya menggunakan namanya cloud teknologi. Bukan pakai disket lagi, bukan pakai flash disk lagi, tapi datanya saya simpan di cloud. Bapak Ibu saya berikan share lewat link, itu namanya teknologi cloud. Nah yang lain ada namanya Internet of Things ya, ada namanya data yang sangat besar ya, ada namanya mesin-mesin cerdas di industri ya, dan gabungan dari keempat komponen ini membangun yang namanya industri 4.0 ya. Jadi secara tidak sadar kita sudah berada dan menerapkan ini sebenarnya ya, di era 4.0. Nah apa itu Internet of Things ya? Kan tadi ada IoT di sini, ada Internet of Things. IoT itu adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari sambungan internet yang tersambung secara terus-menerus. Itu namanya Internet of Things. Nah saat ini Bapak Ibu kita punya data yang sangat besar, itu disimpan ke yang namanya big data. Ya, jadi sekarang hampir data apapun ada di sini ya. Data handphone, data pelajaran, data sekolah, Dapodik ya kan. Itu sebenarnya ke dalam yang namanya big data. Kenapa kok namanya big data? Karena datanya sudah sangat besar. Kalau dulu zaman saya S1, media penyimpanan paling tinggi adalah disket. Betul? Disket zaman dulu nggak ada namanya cloud computing, big data itu nggak ada, belum ada. Nah baru tahun 2000-an kita kenal namanya big data. Ini semua data itu disimpan terpusat di sini. Termasuk Bapak Ibu punya akun Google, itu nyimpannya di cloud yang namanya big data tadi. Punya login ke WhatsApp, itu kan ada 3 pilihan ya. Nyimpannya ke cloud, ke Google, ke kartu atau ke HP, betul? 3 pilihan kan? Kartu, HP, satunya adalah cloud. Nah ketika nyimpannya di cloud maka pasti nanti larinya ke sini, ke big data.
teknologinya namanya cloud computing di sana. Jadi sekarang semua data kita tuh lari ke sini, ke big data. Nah, penerapannya untuk apa saja Bapak Ibu? Kalau kita pakai HP nanti kita connect ke namanya base station ya. Jadi Bapak Ibu tuh kalau biar bisa connect ke internet ya, itu pasti dari handphonenya Bapak Ibu nanti nyambungnya ke namanya base station atau ke tower-tower di sana. Tergantung pakai operator apa. Apakah Telkomsel atau M3 atau Indosat, apalagi Smartfren ya, atau Nebekman-nya dan sebagainya. Nah itu nanti larinya ke sini. Jadi data Ibu dari HP-nya Bapak Ibu ke Metrocell ini, connect-nya ke base station, nanti nyambungnya pasti ke big data. Nah, entah nanti big data-nya Telkomsel atau M3 atau yang lain atau operator lain, nanti larinya ke sana. Ini adalah Metrocell dan sebagainya, security, industri sudah banyak berkembang semuanya juga. Ini untuk industri. Ini untuk namanya energi terbarukan ya. Ini ada energi berasal dari pembangkit listrik tenaga angin ya. Dari balik-balik atau dari motor-motor listrik yang digerakkan angin. Ini dari namanya solar cell, ada yang dari panas bumi dan sebagainya. Itu sudah terkoneksi semuanya sekarang. Dan kalau Bapak Ibu pernah ke Jerman, ada namanya kampung energi, namanya Morba. Mungkin kalau ada laptop bisa browsing ya, googling. Namanya Morba, itu suatu kampung yang di sana untuk listriknya sudah dihasilkan dari kampung itu sendiri. Itu tenaganya dari angin, ya, dari apa tadi, dari balik-balik tadi, dari panas matahari namanya solar cell, dari kincir air ya, PLTA, satu lagi dari biogas namanya. Itu ada kampung di Jerman namanya Morba. Morba teknologi itu suatu kampung yang sudah mensuplai dirinya sendiri menggunakan energi alternatif yang ada di sana. Nah di Belitung, di Bangka mungkin juga bisa kembangkan kayak gitu kalau sudah bisa mandiri listriknya. Di situ listriknya dari mana? Ada pemerintah atau ngambil dari pulau yang lain untuk tenaga listriknya? Mungkin sendiri. Ada TD atau PLT apa? TU, uap atau diesel? Uap dan diesel. Nah, sudah bagus, ada punya pembangkit sendiri. Kalau kayak Jawa, Bali itu masih jadi satu ya. Jadi ada namanya pembangkitan Jawa Bali. Mungkin di pulau lain di Indonesia sudah membangun sendiri untuk pembangkit listriknya. Tenaganya bisa dari macam-macam, panas bumi atau mungkin gas uap ya, solar cell dan sebagainya. Nah, tadi contohnya kalau di sini seperti ini, ada namanya energi, manajemen energi antara angin dengan panas matahari. Ini juga memungkinkan. Kemudian yang lain di mobil otomatisasi otomotif sudah menggunakan yang namanya Internet of Things. Jadi kalau IoT itu atau Internet of Things itu adalah suatu teknologi yang konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari sambungan internet yang tersambung secara terus menerus. Kita sudah menggunakan beberapa aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Paling gampang kita sudah punya database yang besar, punya data yang besar yang disimpan dalam big data namanya. Ya, karena datanya sudah sangat besar, tidak seperti data-data dulu ketika kita duduk di SMP, SMA, SMK dulu masih pakai disket paling banter untuk menyimpan data atau flash disk, ya kan? Sekarang sudah CD, pakai CD dulu, sekarang sudah nggak ada, jarang ada tapi mungkin jarang. Nah, yang lain Bapak Ibu, dampak dari penerapan IoT di Indonesia itu banyak ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan mungkin ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Halo Dokter, ya, ada antrian imigrasi, ada beberapa materi itu sudah menerapkan ini namanya sudah menerapkan yang namanya Internet of Things. Data kita simpan ke dalam bentuk yang lebih simpel ya. Bukalapak, Tokopedia, ya, ini pekerjaan ini Bapak Ibu tidak ada sebelumnya. Jadi 20 tahun yang lalu yang namanya Gojek, Grab itu dulu belum ada. Di Pangkal Pinang sekarang sudah ada Grab ya, Gojek sudah ada. Mobil belum ada. Ada juga. Nah, ini. Tapi ini dulu 20 tahun yang lalu ini belum lahir ya. Nah, ini termasuk yang namanya dampak teknologi tadi, termasuk perkembangan industri 4.0. Ada namanya Bajek, ini bapaknya yang ngojek, ada Gojek, ini sudah lama, ada Grab. Ini adalah
dampak dari yang namanya industri 4.0, lahir yang namanya aplikasi-aplikasi baru. Ada dia tahu ini orang tuanya lihat anaknya sekarang posisinya di mana, diantar ke sekolah, menekan di sekolah seperti itu, turun dari sekolah ya, turun ke sekolah, dia di sekolah sudah ada namanya smart school office, ada smart school office ya. Lewat depan kepala sekolahnya, prinsipal ya, kepala sekolah ini masuk ke ruang guru ya, dibuat seperti itu ruangannya. Kemudian mereka masuk ke ruangan UKS ya, ada nurse offices ya, ini ruang UKS, ini di kelas ya, smart classroom namanya, ini smart classroom, ini di lab ya, smart STEM lab namanya, Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics ya, STEM lab. Ini di kafetaria atau di kantin ya, di kantin cek kelihatan ini sampai mereka pulang lagi sampai ke rumahnya, sampai mereka pulang kembali ke rumahnya. Terus sekolah smart city kan, terus sekolah smart city, dia sampai pulang ke rumah. Di rumah punya namanya smart house dan sebagainya. Nah itu contoh penerapan. Jadi semuanya bisa dilihat. Jadi layarnya touchscreen semua. Guru sama siswanya sudah membelajarkan seperti itu. Ini evaluasinya, bentuk evaluasinya. Ini tentang mendesain suatu jembatan ya. Dia bilang desain bridge, merancang jembatan ya. Itu project-projectnya ya. Gurunya pakai touchscreen ya, pakai touchscreen ya. Ini rancangannya, dia tadi bilang mendesain suatu jembatan pakai project deep learning. Bentuk kuisnya bisa dirancang kayak tadi ya. Ini project-projectnya atau siswanya. Project ke siswanya bisa dibuat seperti itu. Oke. Ini diskusi dengan pengajar di lapangan ya, kayak PKL gitu ya, dia punya pemimpin di lapangan ya. Mereka diuji coba proyeknya ya, secara software ya, dicoba dikasih beban. Oh ternyata dia masih belum kuat ya desain jembatannya. Diskusi lagi dengan project leadernya di lapangan. Mereka berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Mereka diskusi lagi. Yang rancangan jembatan tadi ternyata diubah rancangannya menjadi seperti ini. Nah dia bilang send to cloud konversi, dikirim menggunakan teknologi cloud namanya. Send to cloud ya, jadi model seperti ini ya, dirancang, dirangkai kembali. Dia dikirim ke printer 3 dimensi ya, jadinya model, sudah jadi model. Dia dirakit kembali, dicoba, dibuat, diuji, ya, dikasih beban. Oh masih patah ternyata. Mereka diskusi lagi, ya. Diskusi lagi mereka. Oke, terakhir dia berhasil. Oke, nah itu contoh ya. Itu contoh nanti proyeknya bisa dibuat seperti itu. Kalau contoh untuk teknik buat jembatan. Nah kalau di farmasi. Ini mungkin sedikit ya tentang SMK BI tadi. Tadi kita baru masuk sini ya. Ini jam 10 sudah, kita break dulu ya. Nah, break dulu aja deh. Nanti kita terus masuk sekitar ini sedikit sekilas. Terus nanti setelah ini ke
ke bahan ngajar, terus nanti kita coba ke CP, TP, ATP, dan terakhir contoh proyeknya kayak apa dan media serta asesmen itu sudah disebut dengan yang namanya modul ajar. Jadi cirinya modul ajar atau syaratnya itu hanya ada 3 komponen ya. Pertama adalah tujuan, yang kedua adalah apa tadi? Langkah atau media. Langkah ini dalam teknologi pembelajaran namanya sintaks. Urutan atau langkah-langkah pembelajaran itu namanya sintaks pembelajaran. Terus yang terakhir ada yang namanya asesmen untuk mengukur tentang materi yang disampaikan ke siswa itu apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum, gitu aja. Itu karakteristik dari sebuah modul ajar. Nah, MA itu diturunkan pasti dari ini ya. Atasnya nanti ada CP ya, ada CP, ada KOS ya, ada TP, ada ATP, dan terakhir nanti di bawah ada yang namanya modul ajar. Dan modul ajar itu nanti bentuknya macam-macam. Nanti ke slide berikutnya ada yang namanya mungkin modul biasa, ada yang namanya teks saja, ada audio saja, ada video saja, ada nanti yang namanya multimedia, ada yang namanya hipermedia. Apa itu hipermedia? Hipermedia pernah dengar? Nah, pernah dengar hipermedia? Nah, nanti media yang hiper ya. Nah, media yang hiper nanti kita lihat di slide berikutnya. Banyak media betul. Komponen-komponennya tadi hanya ada 3 secara umum ya, hanya ada 3. Satu. Hanya ada 3 tadi, tujuan, langkah atau kegiatan, sama asesmen. Ini minimal. Lebih berarti boleh ya. Nah kemudian ini kemarin sudah, dan acuannya itu adalah dari keputusan Kepala Badan dan Standar nomor 33 HKR 2022. Jadi untuk teman-teman di SMK, acuannya atau untuk CP atau capaian pembelajarannya diambilkan dari ini. Nah untuk SMK itu ada di halaman 445, betul ya, lampiran 3, halaman 445 ke belakang, lampiran 3 dan sebagainya. Ini kemarin sudah dan sebagainya. Buku teks, nah ini kemarin sudah disampaikan ya. Jadi di sana ada yang namanya kalimat CP Bapak Ibu. Dan kalau di Puskurbuk ya, di Pusat Kurikulum dan Asesmen, itu nanti harus ada 2 buku siswa sama buku guru. Dan kalau sudah lengkap itu nanti mestinya ada di PMM. Tapi sekarang belum lengkap di PMM-nya karena masih tahap pembuatan modulnya. Nah kalau belum ada nanti berarti Bapak Ibu guru yang harus membuat ini. Dasarnya dari CP tadi, tapi minimal nanti membuat yang namanya modul atau buku siswa. Nah, di kompetensi Bapak Ibu ini ngambil dari CP ya. Nah, ini namanya kalimat CP Bapak Ibu. Jadi ini semuanya ini adalah contoh kalimat capaian pembelajaran. Contohnya di kalimat CP ini ada yang berbunyi pada fase E, akhir fase E, peserta didik mampu. Nah, ini kan berarti mampu memahami, ini kan namanya kan kompetensi atau KKO. Jadi kompetensinya apa? Memahami. Nah, materinya apa? Materinya adalah terkait dengan gambar, desain 2 atau 3 dimensi dan sebagainya. Dan nanti keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, dimensinya apa? Nah, ini ada kreatif, mandiri, bersama dan juga tanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di kalimat CP ini ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya materi. Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh berikutnya. Ini ada contoh yang lain. Jadi misalnya ini jurusan di Tata Busana mungkin ya. Pada fase E peserta didik mampu. Nah ini kompetensinya apa? Ada menjelaskan, ada mengoperasikan, ada memperbaiki, ada memahami, ada menjahit. Ini namanya kompetensi. Nah, selain kompetensi ada juga yang namanya materi. Sehingga nanti materi di modul ajar itu terkait dengan yang namanya sikap kerja ketika menjahit, memperbaiki mesin jahit, ya. Kemudian juga teknik menjahit sesuai dengan jenis bahan. Ya. Jadi kalau bahan jin, bahan katun pasti beda-beda. Memahami tentang standar kualitas dan juga tentang apa itu busana sederhana. Ini contoh. Jadi kalau dalam satu kalimat CP kalau kita telaah lagi, ternyata ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya materi.
Nah, nanti jangan lebih detail silakan lihat di CP-nya masing-masing. Nah, untuk merumuskan CP, Bapak Ibu, merumuskan TP itu ada beberapa cara, ada 3 cara. Pertama, kita merumuskan TP secara langsung dari CP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan menganalisis kompetensi dan juga lingkup materi. Yang ketiga, itu TP bisa dari lintas elemen ketika seperti pada proyek LIPAS misalkan. LIPAS itu kan lintas mapel ya. Nah, maka nanti untuk merumuskan TP-nya itu bisa antar komponen yang lain ya. Tapi secara umum secara umum itu nanti caranya ada 2 ini, secara langsung atau menganalisis kompetensi dan juga lingkup materi pada CP. Nah, kemarin yang dilakukan yang mana? Ngambil yang mana dari 2 ini? Yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, kalau kita lihat lagi ini contoh ya, contoh Bapak Ibu. Ini seperti di halaman di 033 2002 tentang CP. Ini saya ngambil di halaman 795. Nanti kalau dicek di sana. Ini ada contoh pada akhir fase F, peserta didik dapat memahami atau mampu memahami ada 6 elemen. Ya, betul ya, ada 6 elemen ya. Pertama, penerapan sistem kendali, pemrograman, antarmuka, sistem dan juga pemeliharaan. Ini namanya nanti elemen-elemen. Nah, kemudian kalau dilihat lagi di halaman 796 di halaman berikutnya, di sana ada CP tapi pada masing-masing elemen. Jadi kalau yang pertama tadi kan ini CP yang ada pada kalimat CP, ini ada tentang CP, ada kalimat CP di atas. Ini juga namanya CP juga. Nah, ada juga CP yang nempel pada masing-masing elemen. Betul ya? Nah, nanti ketika membuat modul ajar itu ambillah CP yang nempel pada masing-masing elemen. Sehingga nanti dalam satu modul ajar begitu itu boleh jadi terdiri dari beberapa elemen. Dan untuk mempermudah maka nanti buatnya elemen ini dibuat seperti bab. Ibarat ini bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu lebih gampang. Biar nanti tidak terlalu tebal. Jadi kemarin saya termasuk salah satu penelaah modul ajar SMK, tapi untuk di kompetensi kalian teknik jaringan dan komputer. Kemarin disepakati oleh tim dari Puskurjuk itu untuk membuat modul, maka nanti lebih enaknya ini nanti per bab ya. Jadi kalau seperti ini jumlah elemennya nanti lebih baiknya ini adalah bab 1, 2, 3 sampai sejumlah elemennya ada berapa. Jadi kata kuncinya satu elemen sama dengan satu bab. Nanti kalau dibuat modul. Dan nanti untuk di PMM yang baru kalau kita lihat itu adalah dia nguploadnya per elemen atau per bab. Biar apa? Biar ringan. Nanti kalau siswanya berebut biar tidak menghabisi paket data, termasuk gurunya, termasuk nguploadnya biar tidak berat-berat ya. Termasuk tadi contoh yang saya share ke bahan tadi kan dia kan tidak kecil-kecil, itu juga per sub materi, itu per materi saja. Tadi kan saya nge-share ke Pak Dwi tadi ya tentang bahan ajar digital. Sehingga nanti monggo dipetanya lagi, ini ada elemen, ada CP ya. Nah, kemudian berikutnya kalau tadi menentukan TP dari CP itu caranya kita lepasin kayak gini ya. Dilihat di CP ada kata kunci apa, ada konten materi apa, ada TP apa saja. Ini kita sudah ya? Sudah dilakukan kan ini? Sudah? Sudah kan kemarin? Kenapa? Gimana? Sudah. Tidak apa tadi Bu? Tidak sel? Oh tidak sedetail ini ya. Nanti mungkin kalau masih agak belum paham bisa diprotokolin seperti ini, dibuat tabel biar gampang. Ini kan saya memecah tujuannya biar saya bisa metakan ya mana yang namanya CP ya, mana yang namanya kata kerja operasional atau KKO atau kompetensi ya kan. Ini kan namanya kompetensi atau KKO. Ini adalah kontennya, ini adalah kalimat, adalah tujuan pembelajarannya. Sehingga kalau ini kan mudah. Misalnya, KKO-nya atau kompetensinya adalah menganalisis. Nah, menganalisis. Nah, apa yang dianalisis? Ternyata penguat diferensial. Ini contoh untuk elektronika. Kemudian nanti kalimat TP-nya bunyinya bagaimana?
menganalisis penguat diferensial. Atau yang kedua, ini kan kita ngelepas dari sini, ini kan mengevaluasi. Nah, yang dievaluasi apa? Oh, ternyata penguat operasional. Kemudian kalimat TP-nya menjadi apa? Menjadi mengevaluasi penguat operasional. Ini kan sebenarnya kan kalimat panjang ya. Kita proroli, kita lepasi mana kompetensi atau KKO, mana konten materinya, jadi apakah tujuan pelajarannya. Nah, mungkin nanti kalau kemarin belum sempat diproroli, kalau menganalisis salah satu caranya menggunakan cara seperti jomblo milenial. Nah, jomblo tapi era milenial. Ada generasi X, Y, Yankee ya, 21 sampai 35. Adakah? Ada. Ini generasi Yankee namanya. Nah, anak didik Bapak Ibu ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, dosen itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswanya ada di usia 6 sampai 20-an. Kalau SMK berarti usia 13 sampai 14-an, 15-an ya. Iya kan? Betul. 13, 14, 15, 16 kita itu ya. Nah, artinya apa? Artinya terjadi lompatan generasi Bapak Ibu. Jadi ini usia kita di sini, sementara anak didik itu ada di sana. Nah, padahal setiap ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau bapak tadi yang Bobby Bomes itu lahirnya tahun sekitar ini 60-an ke sana. Pasti zaman dulu adanya TV, telepon, face to face, pertemuan, cangkruan itu senang mereka. Bapak Ibu itu yang usianya segini pasti teknologi itu adanya TV, betul Pak ya? Pas lahir nemunya TV. Bapaknya dulu lahir nggak pegang handphone kayak anak kita sekarang. Sekarang kita lahir langsung kita foto, kita upload di medsos. Itu anak sekarang. Zamannya bapak dulu nggak adanya TV. Terus generasi X itu dulu zamannya masih komputer ya. Komputer pakai surat, email, SMS ya. Sekarang apa ada anak yang kenal SMS sama ya SMS kan nggak ada. Itu namanya digital content. Itu artinya seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya bahan elemen objek pembelajar. Itu semua sumber yang dirancang untuk keperluan belajar dan punya karakteristik dapat digunakan lagi berbentuk digital ya, berupa sumber belajar dan juga dapat dipelajari lagi. Itu namanya learning object atau objek pembelajaran. Nah, kemudian ini ada beberapa versi, ada e-book, ada EPUB ya. Ini hanya nama-nama aja. Nah, EPUB itu adalah standar buku yang populer dan tersedia secara gratis untuk mendukung berbagai EPUB. Sehingga tadi sudah kami berikan file ke Bapak Ibu. Kemudian juga sudah kami berikan contoh file EPUB-nya sudah di-share oleh Pak Dwi tadi. Nah, itu namanya file berformat EPUB. Ya. Nah, kemudian ada istilah hipermedia tadi. Ini mungkin yang agak awam bagi Bapak Ibu, mungkin agak baru ya. Nah, di dalam sistem komputer kita kenal dengan yang namanya hyperlink. Hyperlink itu adalah kalau kita mengklik sesuatu akan mereferensikan atau akan melompat pada halaman yang lain. Itu namanya hyperlink. Kita klik dia lompat ke link atau ke tab yang lain, disebut dengan yang namanya hyperlink. Nah, kalau di internet untuk membuka itu kita gunakan yang namanya browser. Jadi ada Safari, ada Firefox, ada Chrome ya, ada namanya Edge, ada Opera, itu namanya browser. Nah, kalau kita klik dari home ada link, nanti mencolok ke sana, mencolok lagi itu namanya hyperlink. Dia lompat-lompat ya, itu namanya hyperlink. Terus, nah ada istilah hypermedia tadi. Kan tadi ada media sederhana, ada teks, ada video, ada audio ya, ada audio, video, ada multimedia. Kalau itu digabungkan lagi semuanya, maka disebutlah yang namanya hipermedia. Ya, jadi hipermedia itu kan teks yang sudah paling kompleks. Karena sudah terdiri dari ada yang namanya videonya, ada audionya, ada teksnya, ada hiperlinknya, ada videonya ya, dan dia bersifat non-linear, artinya tidak harus berurutan. Tadi contoh di EPUB kan Bapak itu bisa mulai dari halaman 4 kan bisa, balik ke halaman 2 kan bisa kan, tinggal geser, betul? Dari 1 halaman 2 daftar isi, kita klik linknya mencolok ke halaman 9 misalnya kan bisa. Itu namanya non-linear, tidak harus berurutan. Nah,
Kalau teks tadi sudah memiliki sifat ini semuanya, maka disebut dengan yang namanya hipermedia. Clear ya, paham ya? Jadi hipermedia itu sudah lebih dari satu, ada tulisan, ada suara, ada video, ada hyperlink, dan dia tidak harus berurutan. Itu namanya adalah non-linear. Contoh yang linear seperti apa? Contohnya video. Video itu kan urut biasanya ya. Lampu kan urut dari depan ke belakang. Kalau dibalik nanti ya ceritanya harus balik lagi. Kalau video itu contoh yang berurutan harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, kalau yang hyper ini dia memang tidak harus berurutan. Nah, kemudian ini kita lewati aja perangkat pembelajaran tadi sudah disampaikan kemarin ya. Jadi intinya semua bahan yang dipakai untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran itu namanya perangkat ajar. Bentuknya macam-macam ya. Ada buku ajar, ada video, ada hipermedia, ada mungkin modul ya. Ada mungkin teaching in, ada kelas peraga, ada audio. Semuanya namanya perangkat ajar atau perangkat pembelajaran. Jadi nanti kalau di SMK pasti bentuknya macam-macam ya. Kalau di farmasi mungkin berupa alat praktik, alat peraga, ya kan? Berupa mungkin ada tabel unsur ya, memerintahkan siswa untuk ngapain. Kalau modul yang lama kan harus tebel Pak ya. Nah sekarang enggak, modul sekarang strukturnya hanya kayak ini. Jadi nanti di aktivitas pembelajaran Bapak Ibu itu adalah penyajiannya bentuknya bisa mengamati, siswa suruh mengamati, siswa suruh membaca, siswa suruh bertanya atau bercerita atau menggambarkan atau bermain peran atau mungkin yang lain ya. Materi disajikan dalam bentuk teks dan juga gambar atau mungkin video juga boleh ya. Terus bentuk aktivitas pembelajaran disajikan dengan penanda visual. Ini biasanya misalkan tentang mengamati, tadi gambar ada orang sedang bawa mikroskop misalnya, atau mungkin tentang asesmen, gambar orang yang sedang menulis misalnya. Itu namanya penanda visual ya. Sajian materi dilampirkan nanti sapaan kepada siswa menggunakan kata kalian. Jadi kalian untuk anak-anak itu di pushbook dia menjelaskan untuk sapaannya kepada siswa itu menggunakan kata kalian ya. Ini kalau aturan dari pushbooknya. Asesmen nanti membaca ya. Jadi ada penanda-penanda grafis, ikon, ornamen, macam-macam garis atau mungkin bikin dan sebagainya nanti silakan dibuat. Pengayaan nanti bisa dilengkap keluar. Nah, nanti kalau di modul itu tidak harus tebal-tebal, kalau ingin tebal nanti adanya di pengayaan. Nah, pengayaannya nanti bisa ditautkan di luar atau dikaitkan dengan yang namanya QR code. Nah, QR code itu apa sih? QR singkatan dari apa? Quick reader. QR code singkatan dari apa? Quick reader. Apa yo? Quick response. Nah, quick response code. Kalau barcode itu yang bentuknya bar kayak pagar itu bar. Barcode itu yang kayak pagar itu barcode ya. Nah yang kotak kayak di web itu yang kotak itu namanya QR code. QR code itu singkatan dari quick response code ya. Kode-kode yang akan merespon dengan cepat apabila kita klik atau kita scan. Itu namanya quick response code atau QR code ya. Sering gunakan kan? Di HP apa di laptop kalau mau pakai WhatsApp kan pakai QR code namanya. Itu namanya quick response code. Terus refleksi. Nah, ini contoh digitalnya tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi. Ini contoh materi tadi ada judul ya. Judul nanti subbabnya apa ya. Ada daftar isi tadi ya. Daftar isinya apa nanti kalau ini diklik ya, diklik akan link akan melompat ke halaman yang lain. Itu namanya hyperlink tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi tadi ketika ada modul ngajar digital tadi, ada daftar isi, kita klik, maka nanti akan melink ke halaman yang dituju. Tadi sudah coba linknya? Ada linknya kan di digital tadi? Sudah coba kan? Sudah yang Pak. Link, yang daftar isi diklik nanti bisa melompat. Nah, itu namanya hyperlink. Kalau kita klik nanti lari ke halaman yang dituju.
Kalau balik nanti ada gambar rumah ataupun balik ke daftar isi lagi dan sebagainya. Terus tadi ada video betul? Nah, 2 halaman paling belakang tadi ada videonya dan sebagainya. Terus strukturnya ini contoh ada peta konsep atau peta materi yang dibuat seperti ini juga boleh ya. Pendahuluan struktur monggo ini sekali lagi struktur atau susunan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi monggo tidak harus lengkap kayak tadi, tapi silakan disusun sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Atau mungkin ini untuk membuat file EPUB. Yang kedua ada namanya EPUB Reader. Yang ibu install tadi di HP itu namanya EPUB Reader. Tadi install ini namanya betul? Ya, diinstal di gadget yang berbasis Android. Nah, ini namanya EPUB Reader untuk baca file-file EPUB. Nah, untuk membuatnya maka disebut dengan yang namanya EPUB Developer. Nanti kita gunakan namanya Book Creator. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ada untuk membuat file EPUB namanya EPUB Developer, untuk membaca yang namanya EPUB Reader. Nah, tadi kan ini kita sudah yang sana kan sudah install, sudah buka. Sekarang kita balik ke pembuatnya. Nah, caranya bagaimana? Silakan gunakan laptop, masuk ke alamat https://bookcreator.com. Nah, silakan dicoba kalau ingin nyoba. Kalau ingin nyoba silakan. Nanti untuk kelanjutannya monggo silakan diperdalam sendiri, tapi minimal langkah-langkahnya pertama adalah klik bookcreator.com. Bisa masuk? Ada bookcreator.com. 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 Pilih ada bookcreator.com. Kalau sudah, nanti di atas kanan ada sign, apa ini? Sign into bookcreator, diklik. Ya, jadi ada bookcreator.com, terus sign into bookcreator. Nah, kalau warnanya kuning ada switch ke teacher ya. Itu di switch ke teacher itu ada switch to teacher. Nah, terus gunakan itu. Oke, jadi langkahnya tadi pertama kali gunakan apa? bookcreator.com, terus ada sign into bookcreator. Terus nanti jangan lupa ini kan alatnya kuning, harus di switch to teacher. Biar nanti kita sebagai guru. Karena kalau siswa kita nggak bisa buat bahan aja. Nah, jadi kalau teacher itu nanti kita dapat membuat bahan aja. Kalau siswa kan enggak. Makanya tadi switch to teacher. Setelah itu maka pilih ini sign in with Google. Sign in with Google, nanti muncul ada pilihan-pilihan setelah itu. Semuanya punya akun Google, nah, boleh akun Google biasa, boleh akun belajar.id. Oh dia, iya Google aja lah, paling gampang. Semuanya punya Google? Nah, pakai Google aja. Jadi ingat Bapak Ibu, pertama masuk bookcreator.com, pilih sign into bookcreator, terus pilih teacher. Terus nanti itu diisi aja kelas 12 snack aja milih apa saja aja. Sudah mana? Itu pilih 12 ya, klik snacks. Terus ada saya milih saya aja. Nah nanti kan muncul ngisi library ya. Library itu kayak almari. Jadi wadah kita untuk yang menampung banyak buku tadi dikasih nama apa? Misalkan farmasi aja, farmasi atau apa? Farmasi aja ya. Boleh farmasi, boleh mapel apa gitu. Jadi nanti setelah itu kan minta
nama library. Kreator, teacher sampai di mana? Enggak. Sampai di mana? Oh iya, nama almarinya tuh. Ibu misalkan namanya kimia atau nama itu nama almari ya. Jadi almari kan untuk menyimpan banyak buku ya. Oh itu seperti itu bisa. Jadi aja di lewati aja. Tanya sih. Book kreator. Book kreator. Nah ini aja. Kreator. Sebagai guru. Saya ya. Enggak, buku BO kan. Buku bahasa Inggris. Jangan kok. Itu nama apa? Jangan nama bobok. Apa ya? Bahasa sudah boleh. Boleh bahasa Indonesia. Apa nggak coba? Oh nanti aja ya. Ngikutin teman-teman aja. Oke. Text on my ya. Itu pilih aja. Text me to library. Kalau udah nyubuk. Kalau sudah pilih ada nyubuk ya. Ada nyubuk di sana nanti ada template. Pilih template yang tidak blank. Nah, kan ada dua template ya. Template yang kosongan namanya blank template. Ada template yang sebelah kanannya. Pilih yang template. Ini aja yang kan. Pilih aja. Sembarang. Saya lagi. Itu nama almarinya bu, nama lain. Kemapel itu aja pun ada mapel. Oke, itu pas. Betul itu diedit dulu. Ngeditnya tulisannya klik kanan. Sudah pilih template Bapak Ibu? Mungkin template yang ini aja ya biar seragam ya. Nah, template-nya yang warna apa nih? Oranye. Nah ini ya, pilih ini aja biar seragam bareng-bareng ya. Sudah pilih template ya. Ya dan. Ya. Kalau sudah nanti sudah ketemu template tinggal ngedit. Nah, ngeditnya bagaimana? Oke. Ngeditnya saya pandu dari depan ya, biar sama-sama ya. Saya pandu dari depan ya. Oh belum? Nah, ya. Oke. Oke. Saya pandu dari depan ya. Saya pakai book kreator ya. Tadi pertama ini saya pandu dari depan pakai book kreator ya. Bookcreator.com ya. Bookcreator.com. Ini baru muncul. Sinyal berarti. Yang mana Bookcreator.com. Setelah itu tadi ada sign into book creator ya. Sign into book creator. Oh ini jalan kok. Terus punya aku kurang. Pilih teacher ya. Kalau teacher nanti nggak bisa, kalau student nggak bisa buat. Sinyal kayaknya bu. Sinyal. Tapi back itu bagus. Sekarang lagi. Bookcreator.com.
Prokreator sign in. Prokreator sign in. Sebentar Pak, masuk. Nah, itulah yang muncul. Udah tuh diklik, udah lah diklik. Oh, ya tulisan biru student dengan teacher. Oh, kita presiden, kita teacher. Teacher, apa teacher? Yang mengerti, teknologi. Kita sebagai guru. Kalau kita sebagai teacher, kita Sampai lihat di PPT ya. Sebentar nih, saya nggak bisa masuk. Jadi ini dari Google nih. Udah dia. Ya, teacher kita login pakai Google. Teacher login ke Google. Terus semuanya Google kan ya? Oke. Oke. Google. Oke, tadi kan lewat seperti ini. Ini kita aja, kita lompati dan kita next lagi. Terus nama almari atau library. Kan kalau saya tentang komputer misalnya ya, atau farmasi aja. Farmasi. Ingat ini nama almari atau nama library, nama perpustakaan kita. Nah, nanti di dalam farmasi ini kan banyak mapel-mapel misalnya, atau mungkin banyak yang namanya elemen ya, elemen pembelajaran. Kita next ya. Kalau pengen install nanti di desktop, diinstal. Kalau sudah ada namanya new book, ada plus ya, ada tanda plus, kita klik new book. Pilihlah yang template, yang tidak blank. Pilih template. Sudah sampai sini semua? Belum. Oh. Ulangnya dari awal lagi. Sinyalnya, Pak. Sinyal. Nanti lain kali kalau beli HP sekaligus sinyalnya. Atau kalau beli laptop sekaligus sinyalnya. Mas bentar. Kalau sudah kembali nanti ke template dulu ya. Nah, saya nanti ke situ dulu. Semuanya nanti sampai di sini. Nah itu pilih apa? Oh jangan gitu. Iya cek itu lah. Aku punya aku cek ini nah. Pakai yang pribadi ini. Yang masuk ini. Bukan SMK, bukannya SMK ini. Pengaruh sinyal pakai apa memang kalau mau baterai kamu jadi. Ini dia Sinyal di sinyal buruk. di skip kan? Ini pakai apa nih? Pakai yang sekolah nih. Yang PGK2. PGK2. Pilihnya teacher ya. Nanti ada new book, ada tanda plus. Sampai sini sudah? Belum Pak. Oke yang belum. Template-nya banyak, nanti bisa pilih template yang macam-macam ya. Sudah bisa. Muncul terus di sini. Ngeditnya sudah klik kanan di-tag ya, sudah tadi. Pas tulisannya. Jadi buka Klik kanan. Unlock dulu.
baca judulnya apa? Judulnya apa? Intinya klik kanan detek ya, klik kanan detek sampai dan. Kayak gini tapi yang ini. Untuk edit klik kanan detek mungkin dan. Karena wajah tentang subak kalau tentang apa mau silakan. Subak itu apa? Kalau ngecilin bagaimana klik kanan format. Oh dia mesin mbak, di kanan blok, di kanan blok. Dalam kamu ada ini ya. Kamu juga Format sama orang. tangkap pulih. Klik kanan unlock, klik kanan edit, kalau kebesaran di klik kanan format ada tanda minus. Jadi kalau sudah jadi kayak gini nanti tinggal ngedit tulisan. Jadi ini template tinggal ngisi tulisannya saja. Nah, jadi tinggal ngedit tulisannya. Ada yang belum bisa masuk? Yang blank. Sebentar, kalau kebesaran kita Dia muncul yang tadi itu. Mau lewatin lagi. Yang mana? Yang mana diambil? Yang ini. Textbook. Oke. Nah, sampai cover kan? Cover kan ya? Gambar minus. Oke. kalau kebesaran di klik kanan format ya, klik kanan format tulisannya nanti ada tanda minus dikecilin. Klik kanan unlock, klik kanan edit. Bisa mas, harusnya bisa. Coba tunggu ya tunggu. Nah, aku kalau buat ini pakai laptop ya, kalau pakai pen kecil ya, susah nggak susah? Bapak, Pak belum bisa. Kan balik ke sini dia. Yang mana gitu ya? Itu aja. Iya, Bu isi di sini. Sudah jawab. Ada. Sering balik ke sini lagi ya Pak? Oh, ngajar pilih. Ngajar kelas berapa? 10 sama 11 gitu. Oh, pakai Google Chrome aja. Isi lah nanti. Enggak pakai akun ini. Pakai aja kan? Nama namanya apa? Di sana dulu. Sebentar. Satu-satu. Besar Bu. Yang ujungnya. Tadi udah muncul udah benar. Sampai muncul di textbooknya aja. Begitu dibuka nggak muncul lagi. Pak kayak gini Pak ya? Pak kayak gini Pak ya? Ya udah muncul lagi, jadi lah. Ini lihat jadi belum? Kita nungguin. Edit tag bisa diganti ya. Itu terserah kita nggak mau biologi. Nah iya makanya. Halo. Edit tag. Edit ya. Edit tag Pak. Klik kanan Pak. Klik kanan edit tag. Klik kanan di kolom mana? Ditambahkan kayak apa ya? Kopi. seragamnya nih. Iya, kopi mau Punya kita kayak gini. Tapi semua ada. Tapi boleh beli. Itu pakai cara Klik kanan edit tag. Dah, ini kita mau kok demo kok Ini klik kanan sini. Klik kanan jadi. Cara dulu.